Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membahas tentang TOEFL. Kali ini tentang singular and plural nouns. Singular nouns artinya kata benda yang jumlahnya satu atau tidak bisa dihitung, dan plural nouns artinya kata benda yang bisa dihitung jumlahnya banyak, lebih dari satu. Disebut dengan plural nouns. Nouns can be classified. Kata benda bisa diklasifikasikan, dikelompokkan into two groups, menjadi dua grup. Count nouns, kata benda yang bisa dihitung, which can be counted, yang tentu saja bisa dihitung jumlahnya. And which take an S, dan biasanya kata benda itu ditambahkan huruf S. Dan kata benda yang kedua, and noun count nouns, disebut dengan kata benda yang tak bisa dihitung, which cannot be counted, yang tidak bisa dihitung. Cannot, tidak bisa, be counted, dihitung. And which, dan tentu saja, usually, biasanya, do not take an S. Tidak perlu tambahan huruf S di kata benda tersebut. Strategy. Strateginya kalau kita menghadapi soal TOEFL, look for a noun count. Carilah kata benda yang tak bisa dihitung, that is pluralized, yang biasanya dibuat jadi plural. Kata benda ini tidak bisa dihitung, tapi ditambahkan huruf S. Maka disitulah letak kesalahan dalam TOEFL. Kita bisa menemukan jawabannya di situ. Where it generally should not be, yang tentu saja tidak boleh terjadi. Jadi misalnya kata benda yang tidak bisa dihitung, misalnya dalam bahasa Inggris ada air, A-I-R, air, artinya udara. Udara itu tidak bisa dihitung. Satu udara, dua udara, tidak bisa. Tapi dianggap sebagai kata benda yang tak bisa dihitung. Ketika ada yang menuliskan misalnya A-I-R-S, airs, itu salah. Berarti kesalahan TOEFL kita menemukan pada kata air ditambahkan huruf S. Mari kita lihat contoh, look at the following table. Lihatlah tabel berikut tentang pengelompokan kata benda. Yang pertama, kelompok pertama disebut dengan count noun, kata benda yang bisa dihitung. Ada dua jenis. Yang pertama adalah singular, yang kedua adalah plural. Singular itu contohnya a cell, satu buah sel. One cell, sama juga artinya satu sel. Sedangkan kelompok yang kedua dari count noun disebut dengan plural, artinya lebih dari satu jumlahnya. Misalnya cells, ada huruf S di belakang, yang kita artikan ke bahasa Indonesia, sel-sel, two cells, dua buah sel, some cells, beberapa sel, a lot of cells, banyak sel, many cells, kebanyakan sel. Jadi ini adalah daftar kata benda yang banyak atau plural. Kata benda kedua disebut dengan noun count noun, kata benda yang tak bisa dihitung. Apa saja? Kalau contoh yang pertama saya bilang tadi air adalah udara, maka kawannya udara itu misalnya information, informasi. Informasi dalam bahasa Inggris dianggap sebagai kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau buah bisa ya, misalnya apel, jeruk itu bisa dihitung, tapi kalau informasi dalam bahasa Inggris dianggap tidak bisa dihitung. Makanya ada kata some artinya beberapa. Setelah itu tertulis information tanpa huruf S. Some information, beberapa informasi. Informationnya tidak ditambahkan huruf S. Karena information adalah kata benda tak bisa dihitung. A lot of information, banyak informasi. Much information, banyak sekali informasi. Jadi kalau yang di atas many cells, many untuk kata benda yang bisa dihitung, sedangkan much information, much artinya untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Perhatikan catatan di bawah, count nouns. Kalau kita menemukan kata benda yang bisa dihitung, maka dia ada dua catatan. Yang pertama adalah take a
or N. Tambahkan huruf E atau N, or atau kata one, satu, in the singular, di depan kata benda yang singular. Kayak contoh di atas, a cell, satu buah sel, one cell, satu jenis sel, gitu. Yang kedua, usually take a final S or S, biasanya akhirannya tertulis S atau ES di bentuk pluralnya. Contoh di atas, two cells, kata sel ada tambahan huruf S. Nanti ada contoh lain yang tambahan E dan S. Non-count nouns atau kata benda yang tidak bisa dihitung memiliki dua catatan juga. Yang pertama adalah do not take A atau N, jangan menambahkan huruf E atau N in the singular, di depan kata benda singularnya. Contoh di atas, information, cukup tertulis information, tidak boleh ada huruf E dan N. Yang kedua, do not generally have a plural form, biasanya tidak punya bentuk plural atau jamak. Gitu ya teman-teman. Jadi tidak bisa ditambahkan huruf S. Some count nouns, beberapa kata benda yang bisa dihitung, are illegal. Biasanya perubahannya tuh tidak beraturan. And do not take an S, dan biasanya tidak mendapatkan tambahan S in the plural, di kata benda pluralnya. Here are some common illegal count nouns. Berikut ini adalah beberapa contoh kata benda yang perubahan bentuknya tidak beraturan. Misalnya, man itu satu orang pria. Kalau man, huruf tengahnya E, man, itu artinya banyak pria. Woman, ada huruf A-nya, berarti satu orang wanita. Kalau woman, ada huruf E-nya, berarti banyak wanita. Child, satu orang anak. Children, banyak anak. Foot, satu kaki. Feet, banyak kaki. Tooth, satu gigi. Teeth, banyak gigi. Fish, satu ikan. Fish, banyak ikan. Kalau kecuali pengkhususan kepada kata fish, fish, baik itu satu ekor maupun fish, banyak ekor, sama saja penulisannya dengan menggunakan kata fish. Ya, demikian ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kursus TOEFL bagi pemula ini, selain bisa membuat teman-teman semakin jago bahasa Inggris, juga semoga bisa lulus soal TOEFL dengan nilai yang terbaik. Oke, sampai jumpa dalam kursus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.